Baik, kita sudah bersama dengan inspirator lainnya. Kali ini dari Kepala Desa Sumber Agung, Bapak Arifin Nur Aziz. Ini kepala desa yang masih sangat muda sekali ya. Pemimpin pertama umur 26 tahun ya. 26 tahun. 26 tahun. Dan kemudian didampingi oleh Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan. Ya, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Dan kemudian hadir juga bersama kita, ini dari Kepala Desa Kampung Ivi Mahat, Bapak Yohanes Balagaize. Halo Pak, kemudian didampingi oleh Bapak Bupati Merauke, Bapak Frederikus Gebze. Terima kasih. Halo Pak. Ya, saya akan langsung ke Desa Sumber Agung dulu, Pak Arifin Nur Aziz. Ini kan anak muda, pasti semangatnya pingin bikin perubahan-perubahan. Kemudian juga sudah menggunakan aplikasi juga untuk pengelolaan keuangan desa. Ya, pastinya banyak dong yang nentang ya untuk melakukan itu pertama kali. Bagaimana ceritanya? Jadi berkaitan dengan inovasi-inovasi, Desa Sumber Agung sudah melakukan menggunakan aplikasi terutama untuk pengelolaan keuangan desa secara non tunai, sebuah implementasi dari peraturan Bupati nomor 27 tahun 2019. Jadi di situ mekanisme pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan Siskudes secara online di tahun 2020 ini, dan kami sudah dari 2017 sudah menggunakan aplikasi Siskudes. Dan di sini juga terutama untuk anak-anak muda, jadi harapan kami juga sarjana bisa pulang kampung. Paling tidak kita juga melakukan inovasi-inovasi yang baik. Dan ada aplikasi lagi yang kami kembangkan, di situ portal desa digital berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang bisa langsung secara mandiri diakses oleh masyarakat. Di situ juga ada untuk transparansi publiknya. Masyarakat bisa mengakses langsung informasi-informasi desa. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan untuk BLT dana desa semasa COVID-19 pandemi ini? Jadi teknisnya sebenarnya lebih baiknya awalnya kita melalui prosedur non tunai. Tetapi karena Desa Sumber Agung terletak jauh di ujung kabupaten, 11 jam perjalanan, jadi itu tantangan tersendiri dan jauh dari akses perbankan, maka kami tetap memberikan melalui penanggung jawab pengelolaan kegiatan. Di situ ada kasih yang bertanggung jawab dan uang tersebut kami transfer ke rekening kasih penanggung jawab dan nantinya akan disalurkan dari rumah ke rumah sesuai protokol kesehatan. Bagaimana untuk memastikan pengawasan penyaluran benar-benar nyampe, tidak ada yang mencatut di tengah jalan begitu? Jadi di sini kami melibatkan Babin Kamtipmas, Babinsa. Jadi ada 3 pilar desa yang memang betul-betul kita sinergi dalam hal terutama untuk penanggulangan korupsi dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa. Jadi semua pihak terlibat dan kami juga sering melakukan semacam talk show untuk pengelolaan keuangan desa dan juga kami sering melakukan bedah APBDes. Setiap tahunnya kami melakukan bedah APBDes mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hingga selesai di akhir tahun pertanggungjawabannya, Ibu. Dan hasilnya bagaimana sejauh ini? Kepercayaan dari masyarakat, dukungan dari masyarakat terhadap program-programnya? Titik awal tujuan kami adalah masyarakat bisa cerdas, masyarakat bisa tahu, masyarakat memahami bagaimana regulasi untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. Mulai dari perencanaan tadi sampai pertanggungjawaban, masyarakat bisa paham. Semua gender juga perempuan juga kita libatkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan talk show untuk bedah APBDes, perencanaan dan lain sebagainya. Iya, mereka mau ikut terlibat aktif di sana ya? Wajib. Diwajibkan Iya. untuk terlibat dan ikut dalam pengawasan. Iya, terutama begitu. untuk anak muda. Baik. Saya ingin ke Pak Bupati. Ya, Bagaimana Pak dukungannya terhadap program ini? Ya, Dan apakah memang mungkin ini direplikasi ke desa-desa lain di bawah binaan Bapak? begini Mbak Prita, pada 2019 bulan Maret, saya dalam agenda seluruh desa, kita menantanglah mana desa yang mau mengelola dengan cara non tunai, artinya tidak mengambil uang tunai. Biasanya kan dulu mereka ngambil uang tunai. Nah di sini kerawanan penyimpangan yang sering terjadi, baik keamanan dibawa ke desa atau modelnya mereka ya gangguan-gangguan internal juga dan sebagainya, penyimpangan. Maka di situ 28 desa menyanggupi, langsung kita minta mereka bikin semacam fakta integritas. 28 desa itu termasuklah Sumber Agung ini yang menyatakan siap. Berarti ada itikat baik dan itikat untuk transparan. Nah, saya kemudian dengan Bang Kalbar mengajak bikin MOU
dan bikin regulasi peraturan Bupati nomor 27 tahun 2019 yang isinya tentang sistem dan prosedur pengelolaan dana desa secara non tunai transaksinya dalam mengelola APBD desa. Disitulah dimulai langsung 28 desa ini melakukan di 2019 dan di Januari 2020 kemarin seluruh desa 118 desa di Kuburaya sampai ke seluruh desa yang ujung sudah non tunai. Jadi mereka tidak mengambil uang tunai, semua dilakukan dari desanya, Pak. Jadi mereka tinggal bikin aplikasi, kaur keuangan yang mengeksekusi, kaur keuangan yang memasukkan, kepala desa tinggal terkonfirmasi ke HP-nya atau ke laptopnya, langsung disalurkan. Misalnya belanja barang, belanja ATK, bayar siltap, bayar perjalanan dinas, bayar apapun semua langsung pindah buku lewat rekening. Baik. Jadi mereka tidak manual lagi. Ibaratnya kalau kabupaten itu ada bendahara umum daerah, dia itu fungsi desa itu sama. Dia langsung bisa eksekusi dari desanya. Iya. Sumber Agung sebagai desa yang terjauh, listriknya nggak ada, pakai PLTS. Iya. Ini makanya hari ini menjadi sampel kami syukuri karena yang pakai PLT saja bisa melakukan, apalagi yang di daerah kawasan perkotaan. Nah, digitalisasi, bagaimana kemudian digitalisasi ini merupakan bagian dari bentuk transparansi yang bisa Ya, dilihat orang, begitu bisa ya. meminimalisir, Nah, Mbak. dengan pengalaman Bapak, tentunya kan Bapak di desa-desa binaan Bapak ini kan banyak yang fasilitasnya tidak Ya, memadai. betul. Mungkin kemampuan SDM-nya juga mungkin Ya. belum ke sana. Gimana cara mendorongnya, Pak? Itu tadi mereka akhirnya belajar dan akhirnya kita dengan Siskudes online pun tahun ini sudah dimulai untuk 33 desa, sudah ada langkah keterpaduan. Sehingga arah sebagaimana juga aksi nasional ini, bagaimana kita fokus, bagaimana kita terukur dalam pencegahan. Kalau dia menggunakan model tunai terus, biasanya sering terjadi banyak Nah, fenomena saya mau tanya tadi penyalahgunaan. Pak bilang belajar. Berapa lama prosesnya Pak untuk pembelajaran yang Cepat, lain? rata-rata sudah kaur keuangannya sudah berfungsi, Mbak. Berapa bulan? Setahun? Tidak butuh waktu lama, tidak butuh. Tidak sampai Hanya 1 butuh tahun? 3 bulan mereka latihan dan kita Oh ya? di Pemdesnya, di Badan Pemdes kita dan juga dari semua ini kita latih, kita bikinkan pelatihannya. Berarti tidak terlalu sulit ya? 2 Tidak terlalu sulit. bulan, 3 bulan saja Ya. untuk inspirasi yang lain agar, wah ini kan desa saya ini kan pada begini, 2 bulan, 3 bulan Jadi bisa mereka kok ya tidak lagi sistemnya bawa terbentuk. uang tunai pulang Iya. ke desa, bawa ratusan juta setiap kali narik. Udah langsung mereka bisa eksekusi dari desanya. Tidak perlu, bukan manual ya, bukan SPP manual mereka kirim ke bank, tapi mereka yang di laptopnya langsung eksekusinya. Baik. Jadi kayak M-Banking, Mbak. Wah, Kayak luar kita biasa. M-Banking. Jadi kayak kita punya M-Banking, kita eksekusi, kita belanja. Iya, baik. Jadi, kemarin jadi kami juga bersyukur mudah-mudahan ini berkontribusi bagi